Ya Imat, ini ada ini monggo terserah ya Imat mau merespon atau tidak. Ada budak itu yang mendoakan kita mati suul khotimah begitu ya. Ada mau ditanggapi atau tidak ya tentang peristiwa itu aja. Kalau orangnya kita ndak apa ya, ndak sebutkan lah gitu. Ya kan begini, ada hadis kalau tidak salah ya, au kama qala Rasul, man da'a rajulan bi kufrin wa laysa kada man da'a rajulan bi kafirin wa laysa kadzalika raja'a ilaihi, au kama qala Rasulullah. Siapa orang yang mendoakan seseorang atau memanggil seseorang wahai kafir gitu, sedangkan orang itu tidak kafir, maka itu akan kembali kepada dirinya. Ya, mendoakan yang jelek-jelek itu kan mereka udah biasa, Mas Rifki, jangan terlalu masuk hati lah. Kalau kita membatalkan nasab Balawi, tapi saya sering mendoakan Balawi. Saya sering mendoakan Balawi. Mereka mau mendoakan jelek ya silakan saja. Kalau saya mendoanya baik untuk mereka. Ya, tetapi mereka itu, terutama kibin-kibin ini ya, yang dibilang atau dikatakan oleh Mas Rifki menjelekkan orang untuk suul khotimah segala macam. Nah itu tidak perlu untuk apa namanya itu ditanggapi ya. Bagaimana segala macam. Karena itu udah biasa, bukan hal yang aneh bagi mereka mendoakan orang lain jelek. Rizik Syihab kan doa jeleknya banyak masih di YouTube tuh. Itu bisa raja ilaihi, semua itu kembali pada dirinya. Ya. Baik, ya Imat, tentang itu kalau tidak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu itu ada muktamar naat. Saya tidak tahu kayak Imat menonton full atau tidak. Saya juga nggak menonton full ya, menonton yang menurut saya penting-penting saja. Apakah ada tanggapan kayak Imat tentang muktamar tersebut? Terserah dari sisi yang mana saja. Ya, Wali Songo ini kan turunannya banyak ya. Banyak juga organisasi-organisasi nasab Wali Songo. Di antaranya ada Naat. Di Indonesia ini ada Nakobah Kesultanan Banten, ada Nakobah Cirebon, Nakobah Palembang, Nakobah Mataram dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang kekancingan seperti di Mataram. Itu keturunan Wali Songo yang emang dari dulu mencatat nasab-nasab keluarga mereka karena masih lekat, karena masih berupa kesultanan. Ada juga apa namanya itu berbagai macam keturunan dari Wali Songo yang apa namanya itu membentuk sendiri selain dari yang ada di kesultanan. Seperti di PWILS itu mempunyai nasab Nakobah nasab Nusantara. Nah, Nakobah Ashraf Nusantara ini milik apa PWILS. Jadi masing-masing dari organisasi-organisasi pencatat nasab dari keluarga Wali Songo berjalan masing-masing sesuai dengan apa namanya visi misinya masing-masing. Ya, jadi kita tidak ingin mengikuti apa namanya atau mengomentari apa yang diputuskan oleh Naat, karena Naat itu organisasi sendiri, dia punya anggota sendiri dan saya bukan anggotanya. Nah, kita juga punya Nakobah Ashraf sendiri, para keturunan Wali Songo masing-masing di kesultanan itu punya Nakobah sendiri. Jadi kalau Naat memutuskan apa, memberikan apa kesimpulan apa, yaitu kita hormati saja keputusan mereka, tetapi karena kita bukan anggota ya, jadi kita tidak hormati gitu ya. Ada di dalam posisi ya. Apa namanya itu mengikuti daripada keputusan itu. Ya, kita menghormati saja karena sama-sama itu sendiri. Di antara salah satunya adalah Naat itu. Jadi banyak ya nakobah yang mencatat keturunan Wali Songo gitu ya. Nanti bisa saling bekerja sama. Banyak ya, kalau di Banten, di Cirebon, di Mataram, di Palembang, di Sambas, di Tidore, di Aceh kan dari dulu emang sudah dicatat karena mereka adalah kesultanan gitu.
Hmm. Ya, ya, ya. Kemudian ini ya Imat. Halo, Kak Imat masih Ya, nyambung? Ya. Ya Imat, itu viral itu ada challenge atau tantangan dari Abah Setu yang berhadiah 200 juta setahu saya ya. Kemudian ada update kalau tidak salah dengar bisa sampai 500 juta bagi yang bisa membuktikan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Apa ya Imat punya tanggapan mengenai challenge ini ya Imat? ya, memang kan viral itu Gus Baha katanya ada rekaman suara Gus Baha Hmm. tentang Ahmad bin Isa ya hijrah ke Yaman. Ya, saya tidak tahu apakah itu suara Gus Baha benar, apa itu suara AI. Kalaupun itu suara Gus Baha benar, apakah itu sesudah bab nasab atau sebelum bab nasab? Walaupun itu sesudah bab nasab, ya kita bisa lihat sendiri bahwa Gus Baha itu tidak mempunyai dalil apapun dalam menarasikan informasi yang beliau berikan kepada publik bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Bahkan bukan hanya hijrah ke Yaman, orang pertama keturunan Nabi hijrah ke Yaman. Ini semua Hmm. narasinya salah. Pertama kesalahan beliau, satu, Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Muhajir. Silakan Gus Baha untuk mencari kitab-kitab nasab yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Tidak ada. Coba sebelum abad 9, kitab nasab apa yang memberi gelar Ahmad bin Isa itu Al-Muhajir? Tidak ada. Gus Baha tidak akan pernah bisa untuk menemukan kitab itu. Karena memang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Muhajir. Gelarnya hanya Al-Abah dan An-Nafat. Kemudian kesalahan kedua Gus Baha adalah ketika Gus Baha mengatakan Ahmad bin Isa orang yang berpindah ke Yaman. Gus Baha tidak akan pernah menemukan sebuah kitab pun sebelum abad 9 dari kitab-kitab nasab atau kitab-kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman. Yang ketiga, bahwa Ahmad bin Isa orang pertama yang pindah ke Yaman. Tentu ini lebih salah lagi. Kalaulah Gus Baha tidak dapat menemukan sebuah bukti pun kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, bagaimana seorang Ahmad bin Isa itu bisa menjadi orang pertama yang hijrah ke Yaman? Sebagaimana itu ditulis oleh para sejarawan, ditulis oleh para ahli nasab, bahwa yang pertama kali hijrah ke Yaman, dan betul-betul hijrah itu dapat dibuktikan, adalah dari keluarga Ar-Rasi, yang kemudian menjadi raja di Yaman dari keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak ada itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, dan saya yakin tantangan Abah Setu dengan memberikan 200 juta atau 500 juta itu tidak akan pernah dipenuhi oleh Gus Baha, karena memang bukan Gus Baha tidak akan mampu untuk mencari dalil, karena memang dalilnya tidak ada. Bukan dia tidak mampu mencari dalil, tapi dalilnya tidak pernah ada. Ya, jadi saya kira Gus Baha itu hanya keceplosan omong saja gitu. Hanya itu kibin-kibin ini memanfaatkan, kemudian merekam, kalau betul itu ya, kemudian disebarkan. Bisa jadi Gus Bahanya tidak tahu kalau disebarkan. Ya, ya. Ya selain challenge itu ditujukan kepada Gus Baha, juga ditujukan kepada seluruh orang siapapun, termasuk Buddha-Buddha, termasuk Rumel, Zaini, Wafi, Alaidrus Ramli dan lain sebagainya. Itu monggo dipersilahkan gitu. Nggak bakal ada, Mas Rifki. Itu ini sudah selesai, tinggal hanya mencari kesadaran saja. Mau sadar apa tidak, mau nerima atau tidak gitu. Jangan ada bahasa tolong hentikan pembicaraan tentang nasab. Harusnya itu kiai yang ngomong begitu ngomongnya begini. Tolong hentikan pengakuan Balawi sebagai cucu Nabi di hadapan publik. Karena kita selama mereka tidak berhenti untuk mengaku cucu Nabi di hadapan publik, kita tidak akan berhenti untuk memberi kesadaran dan pencerahan terhadap umat bahwa Balawi ini bukanlah cucu daripada kekasih kita bersama,
baginda habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Baik, Yai. Yai terakhir, Yai. Apakah Yai Imad sudah menonton respon mungkin ya, kalau bisa dikatakan respon dari Ketua Lembaga Dakwah PBNU mengenai polemik isu nasab ini? Apakah sudah nonton, Yai? Sudah nonton kan itu ya. Poin. Itu Yai Imad menanggapinya gimana? Ada tanggapan kah? Ya, saya kira tanggapan dari saya itu ya sama saja sih. LDNU itu memposisikan dirinya katanya ada di tengah gitu kan. Itulah kesimpulan yang saya baca itu, bahwa menurut Gus Aab itu dia ada di tengah gitu. Tidak ingin ikut-ikut bahas bab nasab, dia lebih tertarik bahas nasib katanya kan. Iya. Cuma LDNU sebagai sebuah lembaga di PBNU seharusnya juga memiliki tanggung jawab bagaimana ini nasibnya umat NU gara-gara nasab palsu. Bagaimana nasib kiai-kiai yang didawir oleh orang yang mengaku nasab palsu. Kalau harus ngomong berada di tengah, ya kalau ingin berada di tengah, LDNU sering mengadakan acara di PBNU, kemudian ngundang Habib, walaupun ini dibantah, katanya mereka tidak ngundang, tapi Habibnya datang sendiri. Mau ngundang, mau tidak ngundang, ketika datang, nggak mungkin dia datang kalau nggak di WA sebelumnya, kan begitu. Ya, jadi saya kira kalau memang mau menjadi penengah, harusnya diundang dua-duanya. Siapkan sebuah wahana di mana kita bisa untuk berdiskusi ilmiah. Kita minta dalil-dalil dari Pahlawi, mana ente sebagai cucu Nabi, dari kitab nasabnya, dari kitab sejarah, dari tes DNA. Nah, bisa nggak mereka? Kalau tidak bisa, nanti LDNU mengatakan secara ilmu dakwah bahwa kami LDNU menyatakan Pahlawi tidak boleh lagi mengaku sebagai itu Nabi di hadapan publik karena tidak bisa untuk memberikan dalil ketersambungan nasabnya, tidak bisa memberikan hasil tes DNA J1, tidak ada. Lah itu harusnya begitu. Jangan ngomong ada di tengah, tetapi kemudian kelihatan tampak miring sebelah oleh umat. Kalau saya kan udah paham, umat ini nggak paham, disangkanya LDNU tidak sayang pada mereka. Kalau saya husnudon kepada Gus Aab, saya husnudon kepada Gus Ketum, saya husnudon pada Rais Am, saya husnudon kepada PBNU, bahwa mereka bersikap demi sayangnya mereka terhadap warga NU. Tapi warga-warga ini ada yang tidak memahami itu. Mereka menganggapnya dalam bab ini, Pak, karena memang kita kalau tidak husnudzon nanti ya akan terjadi hal-hal yang tidak baik lah. Lebih baik kita husnudzon kepada orang tua kita daripada husnudzon nama Balawi. Lebih baik kita husnudzon kepada PBNU. Buktinya PBNU selama ini walaupun nampak kata sebagian orang mereka membela Balawi, tetapi mereka tidak ada. PBNU menyatakan secara organisatoris mereka membela Balawi, nggak ada. Kalau misalnya mereka sudah secara organisatoris membela Balawi, mungkin ada alasan kita untuk mengatakan mereka tidak sayang pada warga NU, dan nanti kita akan menyiapkan sikap-sikap apa yang seharusnya kita tunjukkan untuk menjawab daripada sikap PBNU itu. Selama ini kan enggak, maka selama mereka, orang tua kita di PBNU, tidak menyatakan mereka bersama Balawi, berarti mereka bersama kita. Karena anak mereka itu kita, bukan Balawi. Yang selama ini berjuang, itu warga NU untuk NU, bukan Balawi.
tentunya posisi mereka sebagai orang tua hatinya bersama kita, dan kita harus husnudon itu. Gak boleh kita husnudon selain itu, kecuali sudah terang-terangan didohirkan. Kami bersama Balawi, kami nyatakan Balawi cucu Nabi, dan yang menentangnya bukan warga NU. Ya, mungkin itu hal, kalau sudah demikian, nanti akan ada sikap yang lain dari warga Nahdlatul Ulama. Selama itu tidak, husnudonlah wahai para warga Nahdiyin, bahwa sesungguhnya ketum, sesungguhnya Rais Am, hatinya cinta kepada kalian dan bersama kalian. Semua sikapnya itu adalah demi kalian, demi bangsa, dan demi negara. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Imad. Saya rasa pemaparan terakhir dari Kiai Imad itu merupakan sekaligus closing statement ya, iya.